Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Simplify 3D. Jadi Simplify 3D ini merupakan salah satu slicer yang sering digunakan ya, baiklah penghobi maupun para profesional maupun jasa printing. Ini saya tunjukkan dulu kelebihan dari Simplify 3D ya. Itu adalah menurut saya bagaimana dia menghandle support. Karena saya tidak menemukan program slicer yang lain yang begitu mudah mengatur support seperti halnya di Simplify 3D. Ini seperti ini. Jadi kalau kita klik di bagian ini di tombol ini ya. Nah ini pojok kanan bawah. Nah ini. Itu kalau Anda mengklik bagian generate automatic support, dia akan mengenerate otomatis support yang Anda punya itu. Nah, ukuran pilarnya pun bisa Anda atur gitu. Itu kelebihannya gitu. Di sini misalkan saya mengatur 2 mm pilar, kemudian saya generate 3 mm ya, maka dia ukurannya pilarnya menjadi 3 mm. Tuh. Kemudian ya kita bisa mengatur mana yang mau dikasih support, mau yang tidak gitu. Seperti ini Anda tidak perlu support gitu ya. Nah ini kita bisa remove. Itu kelebihan dari Simplify 3D. Kemudian Anda pun bisa menyimpan konfigurasi supportnya ini dengan klik export dan mengembalikan konfigurasi supportnya. Yang misalkan Anda sudah membuat support yang begitu complicated ya, Anda bisa export dan Anda simpan. Tapi kalau Anda malas ya, Anda tinggal klik generate automatic support gitu ya. Maka akan otomatis dia membuat supportnya, itu tinggal Anda cek gitu ya. Ini kalau saya preview contohnya seperti ini. Nah inilah support yang Anda generate dari program slicer. Kemudian supportnya pun bisa kita atur berapa intensitasnya atau densitasnya, bisa 10%, 15%, 20%, dan seterusnya. Itu sebatas teaser awal ya, mengapa saya menyukai Simplify 3D ini gitu. Yang kita bahas pertama kali adalah sebelah kiri ini ya. Di sini ada tulisan models. Ini coba saya zoom. Jadi kumpulan dari 3D models yang Anda akan print itu posisinya di sini, di panel sebelah kiri. Kemudian untuk bisa menambah filenya itu Anda klik import di sini. Ini Anda klik import. Ketika Anda klik, dia akan muncul dialognya. Anda tinggal pilih filenya. Nah ini. Jadi Anda bisa multiple file. Kemudian Anda bisa mengatur posisinya ya. Ini kalau kita klik center dan arrange, ini sebelah kiri ini, center and arrange, maka dia akan mengatur posisinya sedemikian rupa sehingga dia berada di tengah-tengah. Kemudian Anda juga bisa menggrupkan ini, model ini menjadi satu.
dipilih pakai shift gitu, atau di edit select all gitu, kemudian klik kanan, kemudian di group selection. Nah, ini dia menjadi satu grup. Kemudian Anda bisa menggerakkan model yang ada grup ini menjadi bersamaan gitu, dengan fungsi sebelah kanan ini. Nah ini ada ikon translate model. Jadi translate model itu sebenarnya untuk bisa menggeser-geser. Jadi ini translate model yang sebelah kanan tadi, itu tujuannya untuk bisa menggeser posisi dari model yang mau di print. Nah, selain di grup, kita bisa meng-ungroup juga gitu ya. Jadi Anda bisa mengimport banyak file. Juga fungsi remove ya jelas ya, ini bisa untuk menghapus. Kemudian bisa melakukan posisi tengah-tengah gitu. Kemudian di box sebelah kiri yang bawah itu adalah proses. Jadi ini adalah daftar proses yang akan dikerjakan oleh si program slashers itu. Ini fungsinya untuk apa? Jadi banyak fungsinya, terutama saya gunakan untuk memproses satu model menjadi beberapa bagian berdasarkan ketinggian. Jadi contohnya di sini, saya loncat dulu ya ke arah advance ini. Nah, di sini ada yang namanya start printing height. Nah, ini. Kemudian stop printing height. Jadi fungsinya adalah kapan Anda akan mengeprint di bagian posisi ini, kemudian akan berakhir pada posisi berapa mili ketinggiannya. Nah itu biasa menggunakan beberapa proses ya. Oke. Nah, kemudian di proses ini juga kita bisa mengatur konfigurasi dari model Anda, kemudian konfigurasi dari wall, support, infill, printer, ukuran printernya, kemudian macam-macam, ada banyak di sini. Nah ini, oke. Ini pengenalan dulu, sepintas dulu, nanti kita masuk lebih detail. Nah, yang di pojok kanan ini itu adalah tools bantuan untuk mengubah posisi model. Jadi dan melihat view dari model ini. Ini contohnya translate yang tadi ya, ini untuk menggeser. Kemudian ini untuk scale, untuk membesar mengecilkan dari model, skala ya. Kemudian ini untuk rotate. Dan ini untuk tampilannya default, nanti kita coba ya. Nah ini. Nah. Kemudian yang kita gunakan itu customize support yang paling pojok bawah. Seperti pada penjelasan sebelumnya yang awal ya. Jadi kalau untuk bisa membesar atau mengecilkan, kayak klik skala di sini. Nah ini. Tapi tentu ini tidak akurat ya. Kalau Anda ingin mengatur skala di sini, Anda akan double klik. Nah ini muncul panel di sebelah kanan. Ini informasi tentang berapa sih ukuran ininya, ukuran detailnya. Ini aslinya itu adalah X nya 60 mili, Y nya 31, Z nya 88 mili. Kemudian kita bisa men-scale berdasarkan digit, misalkan 200% gitu ya. Nah ini, nah otomatis dia akan membesar. Kita juga bisa mengembalikan skalanya. Misalkan kita ingin buat kecil,
50% gitu. Dia akan semakin mengecil. Kemudian ini di bagian panel kanan juga ada rotasi. Kita bisa mengatur rotasi ini ya. Jadi model itu diputar, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Jadi kalau Y, X-nya kita putar, itu dia seperti ini. Anda perhatikan, saya misalkan putar 90 derajat. Nah, jadi pada posisi X diputar 90 derajat, dia seperti ini. Kemudian kalau Anda ingin membaliknya, ini gunakan minus kebalikannya dia. Nah, kita balikkan lagi. Kalau Y-nya itu seperti ini, 90 derajat. Nah, ini. Nah, perhatikan. Jadi Anda bisa mengatur berdasarkan derajat dari rotasinya. Sedangkan untuk Z-nya itu adalah posisi yang nampak dari atas. Susah juga main zoom. Nah, kita balik lagi ke sini. Anda bisa menekan 45 derajat. Nah, ini. Kemudian untuk fungsi mouse-nya, kalau klik kiri kita untuk menggeser seperti ini. Ini klik kiri ya. Klik kanan, nah untuk mendrag. Scroll tengah-tengah untuk zoom. Jadi Anda ingin melihat misalkan detail dari yang akan di printer. Ini klik kiri, kemudian scroll mouse tengah, geser-geser gitu, zoom. Klik kanan untuk men-drag. Nah, ini. Di sini muncul support karena di konfigurasinya itu kita mengenablekan support. Nanti kita bisa disablekan, misalkan Anda nggak butuh support ya, Anda tinggal di klik di bagian proses, edit proses setting nih, ini saya ulangi ya, edit proses setting. Nah, ini diklik, kemudian nah ini ada generate support. Nah, ini jangan dicentang. Oke. Nah, di sini dia tidak akan menampilkan support atau tidak mengenerate support ya. Seperti yang Anda ketahui, kalau 3D Benchy ini sebenarnya tidak perlu support karena sering digunakan untuk mengetes printer. Apakah meter Anda settingannya sudah bagus atau belum? Nah, ini 3D Benchy ini sering digunakan sebagai benchmark ya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah mengkonfigurasi printer dan slicersnya ini sendiri, software slicers dan printernya ini sendiri. Kita klik di bagian proses ya. Di sini ada nama prosesnya, kemudian profil. Nah, ini salah satu kelebihan dari Simplified 3D, itu mengatur profilnya itu gampang banget. Kenapa ada profil? Jadi kadangkala kita ingin menyimpan konfigurasi satu printer, juga konfigurasi berdasarkan filamen. Jadi bisa dua-duanya ya. Jadi kalau misalkan Anda punya satu printer, kemudian punya tipe filamen yang berbeda-beda, itu misalkan Anda punya PLA, Anda punya PETG, Anda punya ABS, itu masing-masing
punya konfigurasi sendiri, apalagi kalau misalkan Anda punya lebih dari satu printer ya. Jadi Anda punya 3 printer, kemudian setiap printer konfigurasinya beda-beda, kemudian dia bisa mengeprint tipe filamen apa saja. Mau nggak mau Anda membuat profilnya. Nah, ini Simplify 3D itu memudahkan kita untuk, jadi kita mau pakai printer yang mana, kemudian filamen yang mana, misalkan seperti itu ya. Di sini kita bisa membuat new profile berdasarkan profile yang sudah ada. Kita akan save as new, misalkan. Di sini Anda klik profil baru. Nah, ini kita bahas. Nah, kita coba zoom. Itu kalau advance-nya saya sembunyikan, to hide advance ya. Nah, seperti ini. Itu hanya berisi informasi PLA-nya. Ini pakai PLA, kemudian quality-nya fast, medium atau high. Jadi di sini medium itu menggunakan resolusi ketinggiannya. Layer height-nya itu 0,1, 0,15, 0,2 tergantung dari ukuran nozzle. Nah, kalau Anda mengkonversi seperti ini tidak disarankan ya. Anda sebaiknya langsung ke advance, menampilkan advance, karena ini penting ya. Walaupun memang ini jarang dirubah, kecuali Anda punya tipe banyak. Kalau Anda punya PLA, pabriknya beda-beda. Nah, ini Anda kadang mesti mengatur bagian advance ini sering gitu ya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Di sini ada extruder, di tab extruder. Nah, ini. Kemudian yang kita perlu ubah apa? Itu nozzle diameternya. Itu defaultnya biasanya 0,35. Bawaan dari Simplify 3D. Itu Anda rubah sesuai dengan nozzle yang Anda miliki. Biasanya 0,4. Kalau misalnya Anda punya 0,2 ya ganti 0,2. Kemudian extrusion multiplier itu adalah perkalian dari berapa yang dikeluarkan dari extruder punya Anda. Misalkan begini, kalau Anda mengatur extruder itu 1 cm sepanjang 1 cm, kemudian dimultipliernya adalah 0,95, itu akan dikalikan menjadi 0,95 dikali 1 cm menjadi 9,5 mili atau 0,9 cm. Seperti itu. Jadi yang dikeluarkan tidak 1 cm. Itu fungsi extrusion multiplier. Jadi extrusion multiplier ini sebenarnya cocoknya untuk apa? Ketika Anda mempunyai filamen yang berbeda-beda. Misalnya begini, kalau PLA itu biasanya tidak angka 1. Kita sering menggunakannya yang dari 0,90 sampai 0,95 ya. Karena ya karakter dari PLA itu sendiri dia lebih keras. Jadi ketika di extrude itu kadang tidak sesuai ya. Jadi yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Misalkan terlalu lebar, jadi satu kali dikeluarkan itu misalkan terlalu lebar atau over extrude gitu ya. Anda bisa mengaturnya di extrusion multiplier ini gitu. Tapi kalau Anda bisa menggunakan bahan PETG, biasanya itu multipliernya Anda buat 1 ya. Kemudian extrusion width-nya ini kalau manual itu adalah kita gunakan seukuran dari si nozzle itu sendiri. Kalau auto dia bisa biasanya menggunakan 0,48.
Jadi ini semacam magic number ya, 0,48 itu. Tapi itu tergantung dari jenis filamen yang Anda punya. Kalau Anda menggunakan filamen yang fleksibel, Anda punya manual, itu sebaiknya jangan melebihi nozzle diameter untuk white-nya. Karena faktor tekanannya menjadi lebih gitu ya. Kemudian di sini ada uus control. Uus control itu adalah untuk mengatur stringing yang biasanya muncul. Kemudian blobs itu ada bintik-bintik gitu. Nah, inilah kita mengaturnya di bagian uus control ini. Untuk sementara Anda bila menggunakan filamen PLA, ini asumsi saya ya, itu kita menggunakan retraction. Kemudian berapa retraction distance-nya? Nah ini, kalau distance itu tergantung dari tipe printer yang Anda miliki. Kalau printer Anda extrudernya itu adalah direct drive, extraction-nya itu disarankan cuma 1 mili maksimum. Kalau Anda menggunakan Bowden, Bowden ini lebih complicated lagi ya. Jadi kalau Bowden Anda harus melihat berapa panjang si nozzle secara total. Jadi kalau Anda punya nozzle panjangnya 13 mili, resistance distance-nya sangat disarankan tidak melebihi 13 mili. Tetapi Anda juga harus mengatur panjangnya si selang itu. Semakin panjang, retraction distance-nya juga harus semakin panjang pula. Itulah mengapa Bowden itu begitu complicated ya. Kalau untuk settingan retraction-nya, Anda harus mencoba dulu satu-satu. Jadi dengan menggunakan model stringing test, Anda bisa download di Thingiverse stringing test gitu ya. Jadi dengan stringing test ini Anda bisa mengatur retraction-nya itu mau berapa, 3 mili kah, 4 mili kah. Nah kalau di printer saya itu idealnya di 4 mili sampai 5 mili karena printer saya menggunakan Bowden ya, bukan direct drive. Kemudian speednya ini Anda buat kosong ya. Kalau Anda punya printer yang Z-nya itu punya pakai 2 motor, Anda bisa menambahkan di extraction vertical lift-nya di berapa mili. Tapi kalau Anda pakai 1 motor saja, ini sangat tidak disarankan ya. Kemudian Anda biarkan buat 00 gitu ya. Kecuali nanti Anda silakan coba sendiri ya untuk yang mau coba-coba ngulik sendiri berapa idealnya gitu. Tapi sementara ini kita bahasnya dulu untuk resistance yang default yang kita atur ya. Use controlnya yang sering digunakan adalah ini dan ini. Panjangnya berapa, speednya berapa. Kemudian cost at the end itu adalah jadi ketika dia akan mencapai ujung dari printing, misalkan sudut segi 4, dia akan mendekati sudut itu. Pada jarak berapa sebelum sudut itu dia akan berhenti melakukan pressure. Ini ada kelemahannya juga. Anda harus banyak mengatur berapa yang pas, karena kalau kurang maka bagian ujung di pojoknya itu biasanya akan under extrusion. Tapi kalau Anda nggak pakai ini, baik lagi ya, tergantung dari printer Anda. Kemudian misalkan di bagian ujung dari sebuah kotak itu seperti muncul gumpalan-gumpalan, nah Anda silakan aktifkan cost at the end ini. Kemudian di wipe nozzle ini adalah
dia akan melakukan pergerakan gitu ya, untuk menyapu istilahnya pada bagian akhir dari perputaran. Ini jarang saya pakai, jadi saya lebih senang mengatur di relaksinnya. Kalau relaksinnya pas, permasalahan yang menggunakan cost N itu nggak muncul ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian extruder. Kemudian kita juga bisa mempunyai banyak multiple extruder, tapi itu nanti di lain topik ya. Berikutnya adalah bagian dari layers ya. Ini ada tab layers. Sisanya penjelasan ya. Tab layers ini salah satu hal yang penting untuk menentukan kualitas printing Anda. Jadi di sini ada primary layer height. Kalau Anda punya nozzle berukuran 0,4, itu layer height-nya itu modal maksimum modal 60% dari 0,4 gitu ya. Jadi maksimumnya adalah 0,24 dan itu masuk kategori standar. Jadi resolusinya paling kecil gitu ya. Jadi kalau resolusi Anda ingin resolusi tinggi, maka layer height-nya dikecilkan. Kalau ingin resolusinya rendah, layer height-nya ditinggikan. Jadi layer height ini nanti berpengaruh kepada kualitas. Kalau Anda ingin halus, Anda bisa menggunakan 0,1. Kemudian kalau setengah halus tapi tidak kasar, agak halus tapi tidak kasar, nah ini saya gunakan 0,15. Karena kalau 0,1 itu printingnya terlalu lama gitu. Jadi saya ambil tengah-tengah 0,15 atau 0,2, tergantung dari objek yang akan saya print ya. Kalau dia objeknya itu organik, bentuknya organic shape seperti bentuk karakter, topeng atau boneka, nah saya gunakan 0,15. Tapi kalau ukurannya sangat kecil, misalnya 3 cm, nah ini primary height-nya saya kecilin pula jadi 0,1. Nah ini tips buat Anda ya. Jadi kalau objeknya itu sangat kecil, Anda ingin bisa ngeprint dengan hasil bagus, layer height-nya semakin kecilkan. Anda bisa buat 0,08. Nanti dia akan sangat halus. Walaupun objeknya kecil dan nozzle Anda besar gitu. Kalau objeknya sangat kecil Anda gunakan 0,4 itu termasuk sangat besar. Jadi kalau misalnya Anda ingin ngeprint karakter Mickey Mouse gitu ya, ukurannya itu Anda buat kecil, cuma 3 cm di ketinggiannya itu. Nah, mengakalinya itu dengan layer height-nya Anda atur. Ya silakan Anda coba, Anda akan merasakan bedanya gitu ya. Berikutnya top solid layer. Top solid layer adalah bagian yang solid bagian atas. Jadi setelah infill itu top ada solidnya, itu ditutup secara rapat. Itu berapa layer gitu ya. Kalau yang saya sering gunakan tuh nggak begitu banyak ya. Yang penting saya bisa mengalihkan lebih dari 1 mili, lebih dari setengah mili sampai dengan 1 mili itu sudah cukup, termasuk kategori kuat ya. Kalau Anda solid terlalu banyak, itu saya pikir itu membazir ya, karena kekuatan itu nggak cuma di top solid layer. Kekuatan sebuah print itu berasal dari desain juga, termasuk infill ya. Nanti infill berpengaruh gitu. Kemudian bottom solid layer itu adalah
ya kebalikannya dari topnya. Di bagian bawahnya itu Anda mau ngeprint solid layernya berapa kali. Jadi solid layer itu bukan infill ya. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau ini saya tunjukin dulu. Nah, ini kalau bottom tuh ini bagian paling bawah. Nah, ini bottomnya. Itu mau berapa layer? Nih, di berapa kali ya gambar sebelum dia mencetak infill. Kalau topnya itu ini. Nah, atau ini deh. Nah, ini decknya. Nah, ini topnya. Yang pinggirnya ini wall. Yang bagian pinggir ini wall ya. Oke, itu biar Anda bisa membedakan mana top bottom. Kemudian outline perimeter cells. Outline atau perimeter itu bagian seperti saya tadi katakan itu wall, itu sama dengan wall. Jadi bagian pinggir dinding. Nih, kalau bagian dinding seperti ini. Nah, Anda lihat ini perimeternya, ini akan terbentuk dinding sebanyak 3. Tuh. Sorry. Ini kebetulan terlalu tipis ya. Jadi oke, saya coba besarkan biar terlihat wallnya dia berapa kali dia membentuk dalam satu sisi. Nah, ini wall satu dinding. Ini ada dinding bagian bawah dan dinding bagian atas. Sorry, ada dinding bagian luar dan dinding bagian dalam. Yang sebelah kiri ini yang warna biru itu adalah dinding atau perimeter bagian luar. Yang sebelah kanan adalah perimeter bagian dalam. Jadi satu sisi itu kalau Anda setting perimeternya 3, maka dia akan bentuk 3 di sini. Kalau 3, ini berapa tebalnya? 3 dikali 0,4 sesuai yang Anda setting dari extrusion width-nya. Berarti 1,2 mili ketebalan dari satu dinding. Itu dinding luar, kemudian dinding dalamnya juga sama, dibentuk 3 gitu. Nah, baik lagi ke layer ini. Outline perimeter cell-nya 3, ini saya sudah jelaskan. Kemudian outline direction-nya inside out. Nah, ini ada penjelasannya lagi. Inside out itu berarti dia ngeprint wall-nya itu dari dalam, sisi dalam dulu baru keluar. Kalau yang outside in, dia akan ngeprint sisi luar dulu baru ke dalam. Ini kita lihat di bagian tadi. Nah, kita lihat kalau dia inside out, berarti yang biru muda ini dulu di print, kemudian baru biru tua. Kalau outside in, yang biru tua dulu, baru yang biru muda. Tuh, itu bedanya. Ya. Kemudian baik lagi. Print sequentially without optimization. Prince Island sequence. Nah, ini kalau without optimization
ini saya nggak pernah centang ya, karena saya ingin ya si Bapak 3D sendiri yang mengatur gitu ya. Ini nggak pernah saya coba, karena kalau saya coba mungkin ngabisin filament aja. Tapi sebaiknya jangan centang gitu ya, karena kita lebih mementingkan optimasi dari softwarenya itu sendiri. Kemudian single outline crockery printing mode, ada face mode kalau Anda ingin ngeprint face bunga, atau ingin ngeprint dengan wall cuma satu gitu ya, satu wall. Nah, ini Anda centang, nanti kita bahas di lain topik ya, dan video bagaimana ngeprint face gitu ya. Ini kita yang penting dulu first layer height. Nah ini, jadi first layer height itu adalah berapa persen dari layer height. Nah ini 0,15. Saya punya layer height itu 0,15. Ini. Kemudian first layer height-nya itu berapa persen dari layer height, primary layer height-nya. Kalau 66, ini 66 dikali 0,15 itu kita bulatkan menjadi 0,1 mili. Kenapa saya menggunakan 0,1 mili? Itu berdasarkan hasil uji coba. Kalau saya menggunakan bed levelingnya menggunakan kertas A8, kemudian dengan ketebalan 8 GSM gitu ya, 80 GSM, kemudian saya gerakan agak seret. Nah ini layer height yang optimal itu yang biasa saya gunakan tuh 0,1 mili. Jadi untuk mencapai 0,1 mili itu berapa persen dari layer height-nya? Didapatlah angka 66. Jadi kalau layer height-nya Anda set 0,2, berapakah layer height plus layer height-nya? Itu 50%. Kalau 0,1, berapa plus layer height-nya? Itu 100%. Nah, dan seterusnya. Jadi Anda hitung di situ ya. Kemudian first layer width itu berapa persen dari layer width defaultnya. Kalau Anda set 0,4, kemudian Anda berusaha jadi 150%, tinggal dikalikan, maka yang keluar adalah 0,6. Kenapa ini penting? Semakin lebar dari layer width-nya, itu pertama, itu semakin dekat dengan bed. Jadi ini salah satu trik kenapa, salah satu trik agar print Anda itu merekat bagus di bed. Itu first width-nya itu besarkan gitu ya. Tapi jangan terlalu over, nanti akurasi di bagian bawahnya kurang bagus. Kemudian layer speed, first layer speed. Jadi untuk layer pertama kecepatannya berapa? Ini 30% dari apa? 30% dari speed yang diatur di bagian speed di sini. Nah ini bisa saya set 40. Jadi kalau saya punya speed kecepatan 40 mm per second, kemudian di set 30%, maka pada first layer speednya itu menjadi 12 mm per second. Ini kembali berpengaruh pada daya rekat layer pertama Anda ke bed. Jadi keberhasilan print itu sebenarnya berawal dari first layer. Anda salah ngatur, print jadi gampang lepas. Itu. Kemudian start point itu di mana posisi dari si nozzle itu untuk memulai print. Ini saya pilih optimasi default ya, karena tidak perlu pengaruh ya. Oke, berikutnya adalah edition ya. Use skirt itu atau brim itu lapisan bagian bawah yang
layer pertama ya. Jadi dia membuat lapisan tambahan di bagian layer pertama yang secara melebar. Itu bisa kita ngatur berapa layer, kemudian offsetnya berapa. Nah, ini kalau Anda punya printer yang sering ngangkat pada layer pertamanya, artinya atau Anda membuat objek yang besar gitu ya, itu apalagi kalau objeknya itu memanjang atau berbentuk segi empat, itu sangat berisiko untuk ngangkat. Walaupun Anda misalnya menggunakan lem, tetap ngangkat. Anda bisa mengaktifkan skirt ini, kemudian offset from partnya dan set 0 agar bisa merekat brimnya. Tapi kalau Anda merasa bednya itu sudah bagus atau printnya Anda tidak mudah lepas, Anda nggak perlu skirt ini. Jadi gunakan skirt ini untuk melepas sisa-sisa filamen atau sisa-sisa filamen yang netes keluar. Anda bisa outline-nya Anda set 2 gitu ya, jaraknya 3, jadi dia untuk muter, untuk mengeprint bekas-bekas sisanya itu nggak banyak ya. Nah, ini saya berikan contohnya. Nah, ini skirtnya ini warna ungu tua ini ya, atau skirt atau brim, border brim. Nah, ini tapi kalau Anda ingin gunakan brim ini untuk merekatkan objek printnya, Anda set di sini 0, Anda sebanyak mungkin. Kalau saya biasanya pakai 20 gitu ya, untuk objek yang besar. Nah, ini contohnya. Nah, ini jadi si brim ini akan kita cetak 20 keliling ya, yang posisinya merekat pada objek. Ini salah satu tips juga. Jadi kalau Anda menonton video ini ingin ya mendapatkan tips and trik, ini saya suka selipkan gitu ya, tips-tipsnya. Jadi saya tidak hanya menyampaikan tutorial cara pakainya, tapi ya tipsnya supaya printnya bagus. Kemudian balik lagi ke edition. Nah, ini guna skirt layernya. Nah, ini sebenarnya cukup 1, tapi kalau layer heightnya Anda tipis 0,1, Anda bisa nambahkan jadi skirt layernya 2 lapis, jadi 2 lapis ke atas gitu ya. Kemudian rough ini adalah lapisan print bagian bawah sebelum objek itu di print. Kalau bahasa Indonesianya ini rakit ya, rough ini. Anda ini top layersnya berapa layer, base-nya paling bawahnya berapa, offset dari roughnya itu secara horizontal ya, jadi jarak sisanya itu ini untuk memudahkan kita mengangkat rough itu sendiri. Kemudian separation distance-nya itu antara objek sama roughnya itu kita pisahkan berapa mili. Kemudian top fill-nya ini itu berapa persen kadar intensitasnya atau densitasnya. Kemudian kecepatannya berapa. Ini speed dari speed yang kita atur di sini ya. Jadi kalau kecepatan defaultnya 40 mili per second, 30% ada 12 mili. Sebaiknya Anda samakan dengan first layer height ya. Kalau rough ini dihidupkan itu seperti ini. Nah, ini adalah rough.
Nah, ini ada tips lagi. Kapan Anda menggunakan RAF? Jadi kalau bed Anda itu sangat tidak rata dan sangat bermasalah, kalau ngeprint tuh susah banget ratanya, dan udah nggak bisa diakali lah gitu ya. Silakan Anda gunakan RAF. Atau Anda ingin ngeprint filamen ABS, sebaiknya gunakan RAF. Jadi print ABS dan Anda menggunakan ABS juice gitu ya. ABS juice itu adalah lem yang terbuat dari bahan ABS dan aseton. Itu biasanya nggak halus gitu ya. Nah, untuk menghindari hasil yang kasar di bagian bawah, lebih kasar dari RAF gitu, silakan gunakan RAF gitu ya. Jadi ini salah satu juga. Ini RAF saya pakai kalau printnya itu terlalu banyak support di bagian bawah. Jadi RAF itu tidak berpengaruh. Kemudian saya ingin hasilnya kalau bagian bawahnya banyak support, lebih mudah dilepaskan. Nah, ini saya gunakan RAF gitu ya. Jadi ini insidental, ini sangat tergantung dari printer Anda gimana, kemudian model yang akan diprint bagaimana, kemudian bahannya bagaimana. Nah, itu. Jadi ngeprint 3D ini sebenarnya tidak begitu mudah ya. Anda harus banyak uji coba, tapi ya cari tips and trick gitu ya. Seperti yang sedang saya sampaikan di tip and trick, nanti di video berikutnya saya akan sampaikan tip and trick yang lain gitu ya. Dengan catatan Anda sudah menguasai program slicer ini gitu, atau menggunakan slicer yang lain. Jadi pada intinya program slicer itu mirip, cuman hanya beda istilah saja gitu ya. Parameternya sebenarnya sama semua gitu. Kemudian ada use prime pilar. Jadi kalau Anda aktifkan ini, dia akan ngeprint sebuah pilar atau tugu dengan selebar ini. Settingannya 12 mili, kemudian kecepatannya itu berapa persen dari default printing speednya. Lokasinya northwest itu Anda northnya itu adalah ujung apa ya, atas bukan atas bawah, X Y nya north itu, jadi utara selatan itu Y, X nya itu adalah timur barat. Kalau northwest berarti ujung kanan ya kalau kita melihat printer. Usil ini adalah dia akan mencetak sebuah kayak macam pelindung gitu ya, penutup. Kemudian ini jaraknya berapa mili deh penutup itu, kemudian outline-nya berapa, kemudian vertikal. Ini saya pernah pakai ketika saya nggak punya penutup untuk printer ABS-nya. Jadi kadang ini bisa membantu ya usis itu untuk melindungi objek yang Anda print itu dari tiupan angin atau perubahan suhu. Jadi kalau Anda print ABS itu usil ini bisa membantu ya. Nah, ini speed multiplier-nya kita biarkan 100%, kemudian angle-nya berapa degree. Shape-nya itu vertikal ya. Ini sebenarnya sudah jarang saya pakai karena saya udah tidak menggunakan lagi ABS ya. Sebenarnya kalau Anda muncul push itu sulit stringing atau blobs, itu sebenarnya ada masalah di printer Anda kalau Anda udah setting ya. Nggak perlu ini sebenarnya. Nanti saya kasih video tentang mengecek hot end, kemudian kapan maintenance gitu ya. Jadi ini nanti
akan dirasa tidak perlu. Oke, berikutnya infill. Nah ini infill ini adalah bagian dalam dari print ya. Ini settingannya bisa lewat sini nih, atau lewat sini. Internal fill pattern. Nah ini macam-macam. Nah bisa coba ya. Ini bentuknya seperti eksternalnya. Eksternal itu nanti bagian top sama bottomnya. Nah ini saya kasih lihat dulu ya. Jadi infill ini adalah bagian dalam. Nah ini yang warna oranye. Ini ada rectiliner. Saya suka rectiliner karena pergerakannya tidak begitu mengguncang printer. Jadi kalau printer Anda guncangannya begitu hebat, coba Anda cek, kemungkinan ya pola infill Anda terlalu complicated, terlalu banyak gerak gitu ya. Contohnya yang biasanya banyak pergerakannya itu menggoncang printer Anda itu adalah honeycomb. Honeycomb itu berbentuk seperti sarang lebah. Nah ini honeycomb. Anda lihat sendiri kan pergerakannya. Ini goyangannya luar biasa. Kalau honeycomb yang berbentuk sangat kecil, kalau bentukannya besar nggak masalah ya. Tapi kalau Anda buat semakin rapat seperti ini, intinya saya besarkan gitu. Nah ini kalau intinya Anda besar, Anda presentasinya besarkan, itu semakin kecil ukurannya, semakin padat. Jadi Anda bisa ini salah satu juga kalau menghindari goncangan yang besar, patternnya ya Anda cari yang sederhana gitu ya. Lalu apakah berpengaruh pada kekuatan? Iya. Kalau honeycomb itu sudah diakui itu lebih kuat daripada yang rectiliner. Tapi kembali ke bentuk dari desainnya ya. Nah, interior fill percentage itu tadi kepadatannya itu berapa persen? Anda bisa ngatur di sini ya. Ini tidak ada pola baku. Maksudnya begini, kalau Anda punya objek hanya untuk sebagai pajangan, tidak usah infillnya terlalu besar. Ini saya pernah bahas di tutorial Cura ya. Kalau printer Anda, objek Anda melakukan fungsi mekanik, silakan perbesar infillnya untuk biar lebih kuat. Jadi saya pernah mencetak print untuk kedalaman 40 meter. Nah di situ yang memesan print itu minta 100% infillnya. Ya, kita ikutin 100%. Memang untuk bisa merusak print itu saya perlu palu dengan sekuat tenaga baru bisa pecah gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh dari untuk kekuatannya. Outline overlap. Jadi outline overlap itu adalah berapa persen infill itu bersinggungan dengan outline-nya, jadi dengan dindingnya. Ini pastikan jangan 0% ya. Kalau 0% nanti tidak bersinggungan, jadi mengurangi kekuatan. Jadi si infill ini yang ini saya balik lagi. Nah ini saya kasih lihat ya, outline overlap. Nah
Jadi kalau saya nah perhatikan nih, 20% itu dihitung dari ini, antara si oranye dengan biru muda itu berapa persen singgungannya. Kalau widthnya itu 0,4, itu kali 20% itu berarti ketersinggungan antara oranye dengan biru itu sebanyak 0,20%, berarti 0,08 0,8 mili. 0,08 mili. Nah ini, tapi Anda hati-hati jangan terlalu besar ya, karena nanti hasil printnya itu kadang Anda kalau pegang itu seperti ada garis-garis ya. Itu sebenarnya outline overlapnya terlalu besar gitu ya. Kembali ke infill, kemudian extrusion weight-nya. Nah, ini extrusion weight-nya. Jadi tadi kan kita membahas tentang filament width-nya 0,4. Di infill-nya ini apa kita akan gunakan sama 0,4 gitu ya. Kalau Anda ingin menambah kekuatan, Anda atur width-nya itu lebih besar ya, 100%. Jadi misalkan 150%. Jadi 150% dikali 0,4. Nanti width extrusion width-nya di infill ini menjadi 0,6. Jadi semakin tebal. Minimum infill length. Ini saya buat 1 mili. Jadi artinya walaupun nanti bentukan infillnya 1 mili, dia tetap di print gitu ya. Combine infill every 1 layers. Nah ini penting juga supaya hasil print Anda bagus, lebih kuat. Include solid diaphragm every 20 layer. Jadi dia akan membentuk sebuah layer solid yang tertutup rapat setiap 20 layer. Jadi kalau sudah ngeprint 20 layer gitu infill, dia akan nutup satu layer itu full. Ini macam diafragma gitu ya. Ini jarang saya pakai karena menimbulkan efek seperti ada benjolan gitu ya di pinggir dinding. Kemudian ini internal infill angle offset. Jadi kalau di electroliner itu nanti berpengaruh pada sudut yang dipakai oleh si infill ini. Itu kalau dilihat dari garis lurus itu berapa derajat miringnya dia mulai mencetak. Tuh. Jadi kalau bisa buat 45 derajat, dia akan sudutnya 45 derajat itu miring ya. Kalau lurus. Jadi kalau Anda ingin buat lurus silakan yang set 0. Ya. Print every infill angle of each layer, artinya per setiap sudut itu akan di print. Kalau ini nggak dicek, itu sudut yang pertama 45 derajat itu pada layer pertama misalkan, pada layer berikutnya itu pada sudut yang berbeda minus 45 derajat. Tapi kalau Anda ingin dua-duanya ngeprint pada layer yang sama, Anda ini diklik, kemudian external infill. Nah ini adalah infill pada top sama bottom layernya. Itu modelnya berapa derajat. Ini kalau ini saya kasih lihat ya. Nah ini, waduh, ini Profesor Nikom nggak kelihatan. Liner. Nah, kalau Anda melihat dari garis seperti ini,
45 derajat berarti miring ke sana atau ke bawah ya. Coba perhatikan. Nah, 45 derajat yang 45 derajat sama minus 45 derajat, jadi saling melintang. Begitu. Demikian pula untuk top solidnya, bagian topnya juga sama. Jadi, melintang garisnya itu bolak-balik. Oke. Berikutnya adalah support. Support seperti yang Anda ketahui itu adalah semacam penahan dari print bila print itu menggantung. Jadi kalau tanpa support, printnya itu filamennya akan jatuh, print Anda akan rusak. Jadi support ini tujuannya untuk menahan dari print-printan yang menggantung, overhang gitu ya. Anda bisa klik di sini jadi support material ya. Di sini support extrudernya sudah 1, kemudian persentase ini dari kepadatan dari si support itu sendiri. Inflation desainnya itu adalah berapa mili dari jarak dari supportnya yang di paling bawah. Kemudian base layernya, kalau Anda tambah dia akan membentuk sebuah layer padat ya. Kemudian support every one layer, ini tujuannya supaya tidak jatuh gitu ya support Anda. Dan support itu adalah support pada bagian sebelum dari infill, maupun sebelum dari wall. Itu dia akan membentuk layer tambahan pada di atasnya support itu. Nanti kita coba ya. Kemudian ada pilar resolution, itu sampai berapa mili dia akan mendetek pembentukan support itu sampai ketebalan berapa mili. Jadi kalau Anda melihat objek Anda tidak terbentuk support ketika di generate otomatis, ada kemungkinan pilar resolusi ini terlalu besar. Nah, itu Anda bisa kecilkan. Nanti saya kasih contoh ya. Kemudian separation part itu adalah jarak secara horizontal, jarak support dengan objeknya secara horizontal berapa mili. Kemudian upper vertical separation file-nya itu apakah ada jarak antara si support dengan objeknya. Kalau Anda set 1 berarti pada satu layer dia akan kosong. Kemudian baru di print si objeknya, bukan si supportnya ya. Kemudian pada lower vertical separation-nya itu ada berapa ya. Karena kalau Anda ingin membuat support itu rekat, artinya tidak mau ada kelihatan yang seperti melengkung gitu, Anda silakan upper verticalnya dibuat 0, kemudian lowernya dibuat 0 ya. Kalau ini angle infillnya itu adalah bentukan dari si support itu sendiri. Jadi ketika dia ngeprint itu membentuk sudut berapa derajat gitu ya. Gerakannya berapa derajat, nanti kita coba lihat di sini. Nah, ini kita langsung praktekin ya. Itu toolbar-nya di sebelah kanan sini, pojok kanan. Anda klik di sini. Nah, ini pilar resolution. Kalau Anda set 1, kemudian overhang-nya itu 60 derajat, artinya ini yang terbentuk. Nah, ini 1 mili pilarnya. Kelebihannya apa? Dia akan mendetek yang tipis-tipis ini. Tuh. Tapi kalau Anda merasa yang tipis-tipis ini nggak perlu support, Anda silakan besarkan. Nah, yang tadi hilang ya.
karena pilarnya semakin besar. Kemudian Anda merasa, oh ini nggak perlu support juga, Anda besarkan juga. Nah, yang tadi hilang. Oke. Kemudian, nah ini, Anda ingin membentuk support. Nah, ini tips lagi ya. Kalau layer height-nya itu semakin kecil, itu overhang angle-nya juga bisa semakin Anda buat semakin besar. Jadi begini, kalau 0,1 itu saya biasanya overhangnya 70 derajat. Kenapa? Karena outline-nya itu di 0,1 itu sangat rapat, gitu ya. Jadi Anda kadang tidak perlu support gitu. Kalau objeknya itu sangat miring tapi layer height-nya 0,1 itu dia akan outline-nya dari layer ke layer itu masih nyambung. Outline sisi luar dan sisi paling luar ya, itu masih nyambung. Nah, ini contohnya saya cari yang kalau Anda 45 derajat itu akan semakin banyak yang di-generate. Nah, ini dia akan mencari sudut-sudut yang 45 derajat. Kalau ini kan lebih dari 45 derajat ya, kemiringan, jadi kemiringan dari sini ke sini gitu. Nah, kalau saya set 0,15 itu idealnya adalah 60% gitu. Jadi sebenarnya support itu ya kita mengfilamen. Jadi kalau print kita resolusinya tinggi, kita bisa mengatur. Ada yang nggak perlu support gitu. Bahkan seperti ini, di DPNC ini itu sebenarnya nggak perlu support sama sekali gitu. Lalu bagian atas ini bagaimana? Karena jaraknya ini antara kiri kanan samping kiri kanan itunya itu sangat masih dekat ya. Jadi kalau seperti ini. Nah, preview Anda perhatikan di sini. Ini warna kuning. Ini adalah bridge. Jadi kalau bagian tersebut itu tidak nampak, kemudian artinya tidak mengganggu penampilan ini sebenarnya nggak perlu support ya. Bridge ini bisa Anda percepat, walaupun hasilnya mungkin tidak semulus first layer atau di top layer itu ya, nggak lurus, tapi ini bisa menghemat bahan baku ya. Jadi semua itu sangat-sangat tergantung dari modelnya, kemudian resolusinya ya. Seperti miring di sini. Nah, ini 0,15 itu rapat sekali dia warna biru ini. Jadi tidak ada wall perimeter yang nomor 2 itu tidak nampak di sini. Jadi Anda nggak perlu support. Nah, kecuali yang ini. Nah, ini sebenarnya tidak sebenarnya ini nampak. Anda sebaiknya menggunakan support gitu ya. Tapi karena ini kecil gitu ya, kadang tidak perlu. Jadi support itu sebenarnya sangat relatif ya, kapan Anda menggunakan, kadang enggak gitu. Nah, inilah kelebihan dari Simplify 3D itu yang saya sebutkan di awal video. Jadi kita bisa mengatur support sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Ini saya ulangi bentuk support. Kemudian bentuknya ini saya kasih contoh. Viral bentuk infillnya atau angle-nya seperti tadi 45 derajat itu seperti apa, persentasenya 20%. Nah, ini persentasenya seperti ini. Nah, ini kepadatannya berapa. Anda bisa membuat ini menjadi lebih rapat ya, ataupun renggang. Nah,
kapan rapat, kapan renggang, ya tergantung dari model yang digunakan. Kalau misalkan itu tidak mempengaruhi estetika dari penampilan, ya Anda buat renggang saja gitu ya. Tapi kalau Anda ingin mencari faktor kekuatan dari layer yang Anda support, sebaiknya Anda buat rapat gitu ya. Jadi semua itu perlu Anda kalkulasikan ya. Jadi nggak asal langsung add support udah print selesai, nggak seperti itu. Jadi banyak tekniknya gitu ya. Oke, ini habis support. Kemudian berikutnya ada temperatur. Nah, temperatur itu Anda perhatikan di sini, Anda ikutin yang sudah dicentang seperti control tab-nya. Di sini ada extruder 1, temperaturnya hot end-nya, kemudian heatbed-nya. Kemudian saya tidak menggunakan heatbed, tapi kalau menggunakan heatbed ini di layer berapa, angkanya berapa derajat. Jadi Anda bisa mengatur misalkan begini, pada layer ke 100 itu temperaturnya dinolkan, itu bisa. Atau hanya pada layer pertama itu temperaturnya sekian. Demikian juga pada hot end-nya. Nah, ini Anda bisa ngatur, misalkan pada layer pertama temperatur 15, layer kedua 210. Kenapa berbeda? Tujuannya misalkan layer pertama supaya daya rekatnya lebih bagus, 15. Kemudian berikutnya bisa untuk 210. Tapi harus diingat, ini tips ya. Temperatur itu dapat merusak plastik. Terlalu panas, itu struktur kristal dari plastik akan rusak. Pada akhirnya apa? Dia akan menjadi sangat kaku, mudah patah, walaupun seperti kelihatan kuat, tapi dia mudah patah karena struktur kristalnya sudah rusak. Lalu bagaimana cara supaya printer kita bagus? Anda cari di Thingiverse, itu adalah ada punya temperatur tower. Nah itu tujuannya apa? Anda ingin melihat pada suhu berapa filamen tersebut diprint secara optimal. Jadi ketika Anda punya filamen dengan merek berbeda, selalu tes dengan temperatur tower. Nah, ini salah satu tips. Jadi Anda jangan berpikir ini PLA, sama-sama PLA suhunya sekian. Tidak. Sama-sama PLA, berbeda merek, beda settingan. Sama-sama merek, sama-sama PLA, beda warna, juga beda settingan. Itu hendak harap ingat gitu ya. Berikutnya cooling. Nah, ini cooling ini adalah mengatur blowernya. Berapa sih speednya dari blowernya? Ini sebenarnya sangat tergantung dari jenis kipas punya Anda. Jadi Anda harus mencoba sendiri blowernya. Saya nggak tahu printer Anda blowernya seperti apa ya. Tapi kalau blower punya saya itu jenisnya keong, itu kipasnya sangat kencang. Jadi saya cuma mengatur angka 40 supaya tidak terlalu kencang. Kalau terlalu kencang berarti dia mengering terlalu dini. Mengering terlalu dini pun membuat daya rekat itu berkurang pada masing-masing layer. Jadi berapa nilai yang pas di kecepatan blower ini? Balik lagi tergantung dari printer Anda. Anda coba hidupkan secara manual ya printer powernya itu. Kalau dia 100% itu dia niupnya kencang sekali, berarti dia mirip dengan power punya saya. Nah ini Anda kalau PLA Anda atur aja 40 sampai 50 gitu ya. Tapi jangan 100, nanti daya rekatnya kurang bagus.
itu pada layer berapa. Nah, ini bisa diatur. Pada layer pertama, jangan sekali-kali menghidupkan blower, karena pada layer pertama itu adalah menentukan kerekatan objek Anda pada bed. Jadi jangan dihidupkan, hanya boleh menghidupkan pada layer kedua ke atas. Nah, ini yang penting juga, itu adalah ini, increase fan speed for layer below 50 seconds. Jadi kalau ini, pada layer tersebut misalkan ukurannya kecil, Anda ingin membuat dia lebih cepat kering. Kenapa? Karena kalau panasnya terlalu lama, dia seperti meleleh. Contohnya gini, Anda membuat sebuah bentuk runcing gitu ya, sebuah tombak, ukurannya kecil, misalkan hanya seukuran diameter 3 mili gitu ya. Ujungnya 0 mili gitu, tombak kecil. Nah, kalau blowernya kurang, hasilnya pun nggak bagus, dia akan seperti lilin meleleh gitu ya. Makanya ini bisa diatur berapa kecepatan kalau layernya itu diselesaikan kurang dari 15 detik. Nah, ini Anda bisa menambahkan settingnya di sini. Kemudian ini yang penting juga, bridging fan speed override. Jadi ketika yang tadi warna kuning, ini bridging. Ini saya balik mundur ya. Ini kalau saya preview, nah ini yang warna kuning, Anda perhatikan. Nah ini adalah bridge warna kuning. Jadi dia akan membentuk layer pertama bridging sebagai penahan untuk layer berikutnya. Tentu Anda ingin membuat ini cepat kering, karena bila nggak cepat kering dia akan sedikit melengkung ke bawah. Itu kalau tanpa support ya. Makanya saya bilang sebenarnya ini bisa tanpa support, dengan catatan bridging fan speednya itu diperbesar. Jadi ketika dia ngaprint dari sini ke sana itu cepat kering. Jadi dia tidak melengkung gitu ya. Nah itulah settingan di bagian bridging fan speed. Itu tips juga ya. Berikutnya di bagian G-code ya. Ini yang diedit tuh cuman ini aja nih, bit volume. Berapa X-nya, berapa Y-nya, berapa Z-nya gitu ya. Kemudian yang lain-lain Anda silakan ikuti konfigurasi yang saya udah punya. Untuk yang bitrate-nya ini itu sesuai dengan konfigurasi dari mesin Anda. Kalau Anda ingin mengkonekkan dari komputer dari software ini ke printer Anda ya. Oke, kemudian ini ini set aksis ini kalau Anda ingin sedikit mengangkat ya. Ketika ingin ngeprint, Anda geser setnya ke atas, itu berapa mili. Demikian juga ini X nya itu geser berapa mili, kalau minus kiri plus kanan. Oke, ini bit volumenya, X aksisnya berapa ya, udah. Yang lainnya biarkan Anda ikutin aja yang ini ya. Script, nah ini juga script, ini sebenarnya perlu pembahasan sendiri. Anda silakan pause video ini, Anda
ditulis ulang, diketik ulang, silakan. Untuk setting scriptnya, jadi K28 adalah home. Ini bed leveling, kalau printer Anda punya fitur bed leveling ya, jadi punya auto bed leveling. Kemudian ini adalah untuk mencetak print di luar area, untuk ngetes extrudernya yang bagian ini. Baru setelah itu dia ngeprint. Kemudian script berikutnya adalah ending script, itu ketika udah selesai. Nah ini kan penting. M104S0 mematikan temperatur ya. Home G28Y0 untuk menghomekan. Ini kenapa saya tidak menghomekan Z? Jadi tergantung printer Anda ya. Kalau printer Anda itu modelnya model Cartesian, itu X-nya kan melintang tuh, chassis S-nya melintang. Anda jangan G28 aja gitu, Anda jangan menghomekan Z-nya, nanti bisa menimpa hasil printnya Anda. Jadi cukup menghomekan X dan Y. Nah, kalau yang ini M140S0 itu adalah mematikan temperatur dari band. M84 ini penting juga untuk mendisable motor. Jadi kalau Anda tidak mendisable motor, dia akan statusnya itu apa istilahnya tuh, hold, ada torsi di situ, itu ada arus di situ. Jadi sebenarnya kalau sudah selesai ya matikan gitu, menghemat listrik gitu. Nah, udah M107, saya lupa ini bisa Google. Kemudian berikutnya speed ya. Nah ini yang paling penting, printing speed. Ini saya gunakan 40. Ini tergantung dari printer Anda. Kalau Anda printernya menggunakan model Cartesian, model Prusa, kemudian Reality, kemudian Anet gitu ya, itu jangan lebih dari 60 gitu ya. Lebih dari itu saya nggak yakin itu bisa hasilnya akan bagus ya. Tapi kalau Anda punya Core XY ya silakan ya, karena memang desainnya lebih bagus ya, maksudnya dari segi rangkanya, desain rangkanya itu lebih kuat menghandle getaran-getarannya, faktor yang timbul karena kecepatan print. Terus manfaatnya apa print cepat itu? Anda ingin mencari apa? Kalau ingin mencari kualitas, sebaiknya Anda pelankan printer Anda. Kalau ingin mencari kecepatan, ya silakan, tapi menurunkan kualitas. Selalu berbanding terbalik ya. Kemudian outline and the speed itu adalah wall. Outline itu adalah perimeternya, jadi meter bagian luarnya itu kita bisa buat slow. Tujuannya adalah supaya hasilnya itu rapih. Jadi kalau Anda set 100%, maka dia pergerakannya sama kecepatannya. Tapi saya set 60% supaya ya yang lebih bagus lah, diharapkan lebih bagus. Kembali lagi ke printer Anda gitu ya. Solid infill under speed. Jadi berapa persen pada bagian tertentu, kecepatan paling rendahnya berapa, 70% ke 40%. Support struktur under speed. Nah ini untuk bagian supportnya berapa persen pada bagian yang lambatnya itu. Ini kalau support saya abaikan, saya support saya 100%. Movement speed itu adalah pergerakan ketika dia tidak ngeprint. Ngeprint itu tidak mengeluarkan filamen, tidak extrusion gitu. Tidak ada filamen yang keluar, jadi bergeraknya berapa mili per second.
Kemudian Z axis movement speed, pergerakan ke atasan kecepatannya berapa. Nah ini Z axis ini kalau printer Anda itu setnya itu serasa ini pernah coba memegang gitu ya, ngangkat sendiri berat, sebaiknya dibuat pelan gitu ya, jangan terlalu cepat. Ini untuk menghindari backslash. Jadi backslash itu adalah mundur dikit gitu ya, goyang deh. Kemudian adjust printing speed for layer below. Nah ini berpengaruh. Jadi kalau misalkan seperti tadi yang untuk printing kecil itu blowernya kan diperbesar supaya sudah melek. Kemudian di sini juga ada, kalau di bawah satu layer itu di bawah 15 detik, ini settingnya 15 detik ya, itu speednya dikurangi sampai 20%, berarti 20% kali 40 mm per second, berarti sekitar 8 mm per second ya. Oke. Tapi kalau Anda ingin semua kecepatannya sama, ini diancentang ya. Oke. Tapi ini harusnya tetap terhidupkan, tujuannya supaya kalau kita mencetak area yang kecil seperti bikin ombak, tanduk, ujung-ujungnya kecil, itu saya pelankan. Itu tujuannya supaya nggak rusak gitu ya. Others. Nah ini others ini yang paling penting bagian bridging. Yang lainnya ini dulu ya, bridging dulu ya. Ini Anda set extrusion multipliernya 100%. Oke, kita samakan. Ini sebaiknya jangan lebih dari 100% ya, nanti terlalu banyak blooper. Udah bagus juga. Nah ini speed multipliernya. Ini Anda sesuaikan dengan kecepatan defaultnya ya. Anda 150% dari 40 mm per second, itu sekitar 60 mm per second kecepatannya. Karena set 200 berarti 80 meter per second. Nah, kalau 80 meter per second itu terlalu cepat. Tuh. Use fixed bridging fill angle. Jadi ke bridgingnya itu akan selalu pada sudut 0 derajat. Tujuannya apa? Supaya dia tetap membentuk garis lurus 0 derajat dari X. Jadi kalau X-nya itu, nah jadi kalau apa bentuknya, dia akan yang bergerak tuh X-nya gitu. Kiri kanan gitu kalau angle-nya 0 derajat. Apply bridging setting to perimeter. Jadi perimeternya itu dianggap sebagai ketika nyebrang itu perlakuannya sama dengan yang IV-nya itu. Jadi kalau speednya 50%, dia akan ikut 150% kecepatannya di bagian wall-nya gitu ya. Tapi kalau bagian wall-nya speednya ikut yang start default-nya, Anda jangan centang. Berikutnya filament diameter itu adalah 1,75 ya. Ini harganya per kilonya. Density ini untuk nanti menghasilkan berapa harganya. Nah, density-nya ini default bawaannya Simplified ini saya kira sudah akurat ya. Saya ngeprint berdasarkan ini itu selalu sama hasilnya. Kalau PLA ya 1,25 gram per cm kubik, itu ajaibnya selalu sama gitu ya. Dengan filament 1,75, mungkin karena standar bawaan pabrik itu sedang ngikutin sama ya, akhirnya dapat kalkulasi ini gitu ya. Tool chain, nah ini kita abaikan karena kita tidak punya, saya nggak pernah pakai ini karena nggak punya yang bisa automatic tool chain ya.
sensation. Ini bila ini apa, model Anda bangkrut. Nah, ini Anda bisa atur. Tapi kalau sebenarnya ada masalah ini, ya ngaturnya bukan di sini, ya. Hardware Anda yang bermasalah. Tapi kalau untuk print IPS, mungkin Anda bisa ngatur ya, silakan berapa mili kompensasinya gitu ya. Oke, yang terakhir ini. Di sini ada layer modification, ada start printing. Nah ini. Jadi seperti di awal bilang, itu seperti ini mensupport multiple proses gitu ya. Jadi kalau Anda ingin print pada sentimeter sekian, infonya sekian, sentimeter sekian, infonya sekian, atau temperaturnya sekian. Nah ini atur di sini. Ini kita coba. External thin wall type perimeter only. Ya, itu allow single extrusion wall. Ini saya buat perimeter only. Single extrusion itu adalah infillnya ya. Kemudian internal thin wall type. Nah ini saya buat single only, allow single extrusion fill. Kenapa saya nggak pakai ini? Ini allow gap fill. Ini sebaiknya sih tidak dipakai. Tapi kalau Anda melihat printnya Anda bolong di bagian infillnya atau di bagian top atau bottom, silakan allow gap fill. Tapi allow gap fill ini akan membuat lumayan guncangan yang besar ya. Allow perimeter overlap. Nah, overlap antar wall, antar perimeter itu 20%. Jadi ketersinggungan antara perimeter pertama, misalkan saya punya 3 perimeter ya. Perimeter pertama bersinggungan 20% dengan perimeter kedua, perimeter kedua bersinggungan 20% dengan perimeter ketiga, dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk yang konfigurasi ini silakan Anda ikuti copy ya modelnya. Ini retract when crossing open space. Nah ini retraction. Kalau ini benar-benar opsional ya. Kalau saya membuat sebuah tabung, ngeprint silinder gitu ya, saya pasti centang ini. Tujuannya supaya tidak ada gumpalan atau misalkan retraksinya nggak pas, ini tidak akan muncul garis-garis gumpalannya kalau saya menggunakan ini. Tapi kalau untuk objek model lain saya nggak perlu ini. Saya akan gunakan force retraction gitu. Jadi setiap beda layer ini akan retract, naik layer, retract gitu ya. Minimum travel for retraction. Jadi begini, ketika dia bergerak jaraknya itu berapa. Jadi kalau Anda centang ini adalah jarak minimumnya. Kalau jaraknya 3 mili, maka kemudian dia open space, perlu retract, dia akan meretract. Gitu. Jadi ini minimum pergerakannya. Kalau ini nggak saya centang. Jadi retraction itu kalau perlu retraction ya retract gitu, nggak perlu ada minimum gitu. Perform retraction during movement map itu pada pergerakan menyapu gitu ya. Ini tidak akan hidup kalau wipe-nya di bagian pertama ini nggak hidup, wipe nozzle ini ya. Only wipe extruder for outer mouth, ini juga tidak akan bereaksi kalau option wipe-nya udah nggak hidup kan. Nah ini angka ini Anda bisa ikutin ya. Saya nge-200 ini pembahasannya sendiri nanti. Kemudian sesi non polyphore segment. Nah ini
Kalau desainnya itu tidak solid, apa yang dilakukan? Disembuhkan apa dicat. Tapi simpopatidi ini tidak menghil dengan sempurna. Jadi Anda jangan mengharapkan ini bisa menghil bagus ya. Kalau merge outline itu single solid model, itu printnya Anda akan menjadi suatu bentuk solid yang padat. Bagian dalamnya itu full, hanya kecuali bagian luarnya. Jadi digabungkan sama dia. Gitu. Oke. Kemudian ada di bagian di preview ini Anda bisa melihat kecepatan dari masing-masing apa namanya ini ya, ini travelnya, ini klik ini berarti melihat pergerakan dari si nozzle. Kemudian legendnya itu ada di sini. Ini outer perimeternya warna apa, kemudian inner perimeter apa, eksternal yang mana, gap fillnya warna apa, dan seterusnya ya. Ini membantu Anda untuk memahami dari parameter-parameter yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian retractionnya ini nanti bisa keluar dia retak di mana. Ini ada benduran ini adalah retraction ya. Kemudian coloring optionnya berdasarkan movement speed. Nah ini warnanya berdasarkan Anda lihat legendnya ini. Kalau merah berarti 60 meter per second, 54, yang oranye, warna kuning 42 ya. Ini jelas tujuannya untuk memantau. Jadi benar nggak sih kalau saya di sini tuh warna biru berarti dia lambat gitu ya. Jadi kecepatannya tidak statis. Oke, berikutnya ini. Nah, ini mesin kontrol panel. Jadi kalau Anda ingin ngeprint pakai komputer Anda bisa konekkan kabel dari komputer ke kontrolernya dari printer. Anda connect, pilih portnya, baud rate-nya ini Anda sesuaikan, Anda cek dengan printer Anda ya. Kemudian Anda bisa mengontrol semuanya di sini, gitu ya. Anda bisa silakan coba-coba. Ini kebetulan printer saya nggak ngontrol dari komputer ya, tapi dari saya ngeprint selalu pakai SD card gitu ya. Jadi kalau saya mau simpan ke SD card, saya prepare dulu. Nah ini, kemudian optionnya ini ada dua, printing over USB atau save to path to disk. Nah ini, saya klik save. Anda tinggal tentukan di mana direktorinya, nama filenya apa, save gitu. Nah, keluar G-code-nya, baru G-code-nya Anda kopikan ke SD card. Panjang banget videonya ini. Semoga Anda nggak ngantuk ya. Oke, mungkin demikian dulu tutorial yang sangat mengantukkan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata. Sampai jumpa lagi.